Pengambilan sumpah jabatan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Ikuti kata-kata sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi. Demi Allah. Saya bersumpah. Bahwasanya apa-apa yang saya ikrarkan tadi akan saya laksanakan dengan sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita berselawat kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat beserta seluruh jajaran baik dari Dinas Kehutanan maupun Dinas Kesehatan yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang kita muliakan rohaniwan kita yang telah berkenan menjadi pengambilan sumpah dan janji kita pada acara pelantikan kita yang sakral pada sore hari ini. Teristimewa pada Bapak Ibu pejabat, administrator dan pengawas yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, sumpah jabatan dan pelantikan yang baru saja kita lakukan merupakan suatu acara yang sakral. Kenapa kita katakan sakral? Karena dengan mengucapkan nama Allah, kemudian ada kitab suci Al-Qur'annya. Kenapa ini dilakukan? Tentu ini mempunyai makna yang sangat penting dilaksanakan, sehingga hari ini, di sore hari ini, kita upayakan acara ini dapat kita laksanakan ketika SK Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang pengangkatan pejabat administrator maupun pengawas telah diterima. Sebetulnya bisa saja dilakukan kalau acara pelantikan dan sumpah ini tidak dianggap hal yang penting, karena SK-nya kan sudah ada, legalitasnya kan sudah ada.
Tetapi karena ini dianggap penting dan akan menentukan kinerja dari Bapak dan Ibu semua yang baru dilantik dan diambil sumpahnya, sehingga kita laksanakan dalam waktu yang seperti ini. Setelah SK itu dikeluarkan, para pejabat harus bekerja, sehingga harus kita lantik secepatnya supaya bisa bekerja sesuai dengan tuntunan aturan yang berlaku. Pelantikan jelas kata-katanya tadi yang kita ucapkan, hanya mengungkapkan bahwa atas nama Gubernur Provinsi Sumatera Barat melantik saudara-saudara. Hanya itu sudah dilantik, teman. Kemudian diikuti dengan sumpah. Nah, ini yang ingin kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kenapa? Karena ini penting. Kenapa penting? Ya buktinya kita hadirkan rohaniawan. Kita bawa kitab suci Al-Quran yang kita percayai, yang kita tidak ragukan kebenaran. Kita bersumpah dengan nama Allah, dengan ungkapan-ungkapan yang seperti kita sampaikan tadi. Kemudian dikuatkan lagi oleh rohaniawan, diikrarkan lagi sumpah setia kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak dan Ibu yang disayangi Allah, setiap mengikuti acara sumpah ini, saya merinding. Kalau kita mau memaknai, bulu kuduk kita akan merinding. Karena ini adalah sumpah dan janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya juga disebutkan, selain disaksikan oleh yang hadir di tempat ini, bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Bapak dan Ibu, bagi kita yang yakin kepada Allah, yang beriman kepada Allah, tentu ini merupakan suatu komitmen, ya, sumpah dan janji kepada Allah untuk melaksanakan tugas-tugas apa yang kita sampaikan tadi juga. Apa konsekuensinya ketika sumpah ini tidak kita lakukan, dilanggar? Jadi Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-26 dan 27, pada akhir ayat ke-26, wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tidak menyesatkan Allah kecuali orang yang fasik. Jadi kalau kita urut ayatnya, saya ada mengambil ujungnya, fasiknya saja. Orang fasik ini dijelaskan oleh Allah dalam ayat ke-27. Ada 3 ciri orang fasik di situ. Pertama, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusal wa yufsiduna fil ard. Jadi yang pertama tadi adalah orang yang mengingkari janjinya dengan Allah setelah perjanjian itu teguh. Apa perjanjian yang teguh yang kita lakukan hari ini? Demi Allah, saya bersumpah, saya berjanji, bla bla bla. Jadi ketika janji ini tidak kita tepati, kita tergolong kepada orang yang fasik. Itu konsekuensinya. Ketika janji ini tidak kita lakukan, tidak kita tepati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi tadi rohaniwan kita juga mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi, demi Allah. Ini semakin merinding saya mendengarkan seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama yang ingin kita sampaikan. Bukan untuk yang dilantik saja.
juga untuk saya sendiri, juga untuk Pak Kadis, juga untuk kita semua yang pernah mengucapkan sumpah, yang pernah dilantik untuk itu semua. Hari ini kita maknai dan kita menyadari ketika setiap kita bekerja, setiap apa yang kita lakukan di kantor kita, melaksanakan tugas kita, ini kita maknai seperti insya Allah Pak, ini bahkan selamat mengharungi samudra kehidupan kita di birokrasi yang kita sekarang tengah berada dalam lamunan ombaknya yang begitu besar. Kita berada dalam lamunan ombak yang tidak baik-baik saja. Ada godaan di sana sini, ada godaan dari kiri, dari kanan, ada bisikan-bisikan setan dari muka kita, dari belakang kita, dari kiri kita, dari kanan kita, yang selalu membisikkan waswasil khanas, yang menggiring kita untuk berbuat yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang tidak sesuai dengan aturan, yang tidak sesuai dengan sumpah yang kita ikrarkan. Ini yang kedua yang perlu kita pahami secara bersama, kita perhatikan dalam setiap pelantikan. Saya sering menyampaikan yang seperti ini. Kemudian kita diberikan amanah untuk menjalankan tugas kita, untuk mensukseskan visi dan misi kepala daerah, Bapak Gubernur Sumatera Barat, program-program unggulan kita di awal 2022. Tepat sekarang saudara-saudara dilantik di awal tahun ini untuk mengeksekusi program-program yang telah dibuat berdasarkan RPJMD kita, yang dibuat RKPD kita, program-program prioritas unggulan-unggulan yang tujuannya untuk mencapai visi misi kepala daerah untuk kesejahteraan masyarakat, untuk menjadikan sumber madani. Semua sudah dibuat, sehingga telah dengan susah payah, dengan perdebatan yang panjang, kita melahirkan APBD tahun 2022. Tanpa dieksekusi oleh orang yang tepat, sehebat apapun perencanaan, tidak akan berarti apa-apa. Anda semua, pejabat-pejabat yang baru dilantik, pejabat-pejabat yang sudah lama dilantik, dan kita semua termasuk saya adalah eksekutor dari program-program unggulan yang telah dibuat sedemikian rupa. Dia akan bisa tercapai, berhasil dan sukses ketika kita bisa mengeksekusinya dengan benar. Itu tugas kita bersama. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, selama ini saya pun telah bekerja, ada pedoman, ada juknisnya, semua telah saya lakukan sebagaimana mestinya. Alhamdulillah. Nah, kalau itu sudah kita lakukan seperti itu, target-target yang harus kita capai, alhamdulillah juga kalau target itu sudah kita capai, berarti amanah yang diembankan kepada kita itu sudah kita lakukan dengan baik dan benar. Kemudian dengan keberhasilan yang ingin kita raih, target kita capai, kinerja kita tinggi, semua personil mendapatkan nilai kinerjanya yang baik, alhamdulillah. Tapi itu belum cukup Bapak dan Ibu semua. Kalau selama ini kita bekerja hanya untuk mencapai target-target itu akan seimbang saja dengan apa yang kita terima setiap bulan. Kita terima gaji setiap bulan karena kita bekerja, wajar. Kita terima tunjangan daerah sesuai dengan jabatan kita, ini memang sudah wajar, ini hak kita, sah kewajiban kita lakukan. Semuanya berhasil dengan iya sudah biasa, dan memang itu tugas kita, dan memang itu yang harus kita sukseskan. Tapi ada satu hal, dan ini yang penting menurut hemat saya untuk menyampaikan kepada kita semua, bahwa tidak cukup hanya kita berangkat dari rumah, kita bekerja, kita menerima gaji setiap bulan, kita menghabiskan usia kita,
dari staf, kita menjadi pejabat eselon 4, fungsional, JPT, kemudian menjadi administrator, menjadi PT, menjadi kepala dinas, dan seterusnya. Dan kita mendapatkan karir-karir yang seperti itu. Itu biasa. Dan kita mendapat imbalan. Kita mendapatkan kehormatan. Itu biasa. Itu memang sudah sesuai dengan ketentuannya. Tapi apakah kita akan menghabiskan usia kita, menampakkan kaki kita sebagai ASN sampai kita pensiun nantinya, yang kita dapatkan hanya itu? Jadi pertanyaan ini yang harus kita jawab, Bapak dan Ibu semua. Kalau ada saja orang-orang yang di luar kita, mereka berzikir di masjid-masjid, menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan waktu yang sama dengan kita, sesungguhnya kita jauh lebih beruntung ketika kita meniatkan seluruh aktivitas kita adalah niat pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi saya mengatakan kita menerima amanah bukan dari siapa-siapa, cuma mari kita yakinkan diri kita bahwa ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jalankan untuk menapak kehidupan ini, sehingga kita tidak sia-sia menghabiskan waktu kita. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu merugi, kata Allah. Yang tidak merugi adalah orang yang beriman dan beramal saleh, membuktikan iman itu dengan amal saleh, tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Jadi kita perlukan, kalau tadi kita telah beriman dengan syahadat yang kita ikrarkan, kita buktikan dengan amal-amal saleh. Bagaimana amal saleh? Salat iya, puasa iya, zakat iya, haji iya, semuanya iya. Tapi setiap gerak langkah Bapak dan Ibu berangkat dari rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini akan menjadi, setiap langkah akan menjadi betul-betul amal. Innamal a'malu binniyat. Berangkat dari rumah, niat kita adalah untuk bekerja, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ingin saya pesankan kepada diri saya sendiri, kita semua, bahwa jangan kita habiskan waktu kita ini untuk menjadi orang yang merugi. Profesi kita yang sudah ada, mari kita jadikan sebagai ladang amal kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempersembahkan persembahan terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin kita akan berkhianat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingkari sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat zalim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika itu ada dalam diri kita, insya Allah Bapak dan Ibu akan bekerja menurut semua yang kita lakukan, semua yang kita tulis, semua yang kita ketik, semua surat yang kita paraf. Inilah butir-butir amal bagi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap perjalanan waktu itu, inilah amalan-amalan kita. Modalnya tidak banyak Bapak dan Ibu, hanya berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat itu di dalam hati kita, bil qalbi, betul-betul kita berkomitmen kepada Allah Subhanahu. Ini loh ya Allah, kira-kira seperti itu. Aku ini datang ke kantor untuk mempersembahkan yang terbaik sebagai khalifahmu di bumimu ya Allah. Ini yang kita bicara kepada Allah pada ini. Ketika kita bicara kepada Allah dengan hati kita, insya Allah lamunan ombak dan gelombang yang akan menghantam kita, kita akan kuat. Karena kita berpegang dengan pegangan yang kuat. Waqtasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguh kepada tali Allah. Bapak dan Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini tidak banyak lagi yang perlu kita perdebatkan soal kinerja, soal apapun juga. Hanya satu itu saja, berani tidak kita berjalan di jalan Allah untuk mengabdi kepada Allah, insya Allah kinerja kita akan meningkat. Tapi kalau kita masih ragu-ragu, masih setengah-setengah untuk menjadikan hidup kita ini untuk mengabdi kepada Allah, semuanya akan terjadi seperti itu.
carut marut, gelombang semuanya, hempasan semuanya, kita akan terhempas, terombang ambing dalam itikad kita. Akhirnya kita tidak menjadi orang yang bersyukur. Di luar sana kita melihat banyak orang yang memeras keringat membanting tulang untuk mencari sesuap nasi. Kadang-kadang hanya mengharapkan uang 50.000 sehari untuk beli makan anak dan istrinya, tapi mereka tetap bahagia dengan kehidupannya. Tapi kita bagaimana? Apa yang kita dapatkan jauh melebihi apa yang ada yang dapatkan oleh saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Lihat wajah-wajah petani kita, lihat wajah-wajah orang miskin yang masih ada, lihat wajah-wajah para buruh-buruh kasar yang banting tulang setiap hari. Kita untuk mereka, Bapak dan Ibu, mari kita persembahkan pengabdian terbaik kita. Ketika kita bekerja dengan sesuai dengan tupoksi kita niat karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa merubah apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, menjadikan Sumbar ini Sumbar Madani sebagaimana diimpikan oleh pimpinan daerah kita Bapak Gubernur di Sumatera Barat, dan kita semua terwujud hendaknya. Semuanya tergantung kepada kita semua, mau apa tidak kita untuk mengeksekusinya, mau apa tidak untuk hanya mengabdi kepada Allah. Ya, kita mengabdi kepada bangsa negara ini. Korpi, abdi negara, abdi masyarakat. Iya, abdi negara, abdi masyarakat adalah sebagai bukti wujud cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak cukup Bapak dan Ibu kita bangun di tengah malam, kita menangis-nangis kepada Allah, ya Allah, aku mencintaimu ya Allah, tapi kita tidak bisa berkhidmat terhadap sesama makhluk Allah. Ini adalah cinta yang palsu. Cinta itu adalah cinta segitiga. Hablum minan nas wa hablum minallah. Tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hidup di alam yang vertikal dengan semua makhluk Allah, alam, lingkungan kita, masyarakat kita. Mari kita abdikan diri kita, buktikan kepada Allah cinta kita kepada Allah, mengabdi kepada apa yang diamanahkan oleh Allah untuk kita bersama. Banyak maaf Bapak dan Ibu, selamat kami ucapkan kepada pejabat yang baru dilantik dan diambil sumpahnya. Hanya itu pesan yang kami anggap penting untuk disampaikan pada kesempatan ini, baik untuk diri kami sendiri, untuk kita semua, dan untuk pejabat yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.